Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bini'matihi tatimmu sholihah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri pesantren online Tasfiyatul Qulub, para jamaah lembaga dakwah kampus IAIN Salatiga, dan seluruh kaum muslimin muslimat yang berbahagia dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita awali ngaji kita pada kali ini dengan baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para istri, para anak, cucu, sahabat, tabi'in, para ulama, para kiai, wabil khusus Kiai Haji Hasyim Asy'ari, penulis kitab Adabul Alim wal Muta'alim, para rawi, para ulama yang disebut di dalam kitab ini, wabil khusus para santri semuanya yang ikut ngaji. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Alaniyah as-sholihah lahum walanal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi pentingnya membaca Fatihah itu untuk menyambungkan ruhul ilm, menyambungkan ruh ilmu dari para kiai, para ulama sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan bosan-bosan untuk mengawali setiap pembelajaran di kampus, kemudian di sekolah, di majelis taklim, atau di mana saja. Awalilah ngaji itu atau mengajar itu dengan baca Fatihah. Gunanya untuk menyambungkan ruh, spirit of knowledge, spirit ilmu, pengetahuan dari guru-guru kita sampai pada tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqala, kita lanjutkan halaman 15, paragraf keberapa ini? 3 ya. Wa qala lan dawuh sinten sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitum tatkalane ningali sapa sira kabeh, tatkalane ningali sapa sira kabeh riyadul jannati ing pira-pira taman suwarga. Riyad itu jamak taksir, mufradnya atau tunggalnya raudhah, raudhatani riyad. Apabila kalian melihat atau mengetahui taman-taman surga, farta'u mongko padha manggono sira kabeh. Fakila nulid ditangletake, ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasulullah, maka datangilah. Farta'u itu maka datangilah, lalu dikatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, wa mariyadul jannah, wa malan opo
Wa malan iku apa? Wa ma iku apa? Riyadul jannati utawi taman-tamane swarga. Apa taman-taman surga itu? Kala jawab sinten Kanjeng Nabi, iku halaku zikri. Halakoh zikir, garis miring halakoh ilmu, garis miring majelis ilmu. Ada yang mengatakan, ada riwayat yang lain hilakoh zikri. Nah ini halakoh zikri. Bila sampean semua mengetahui, kemudian melihat taman-taman surga, maka datangilah. Dikatakan pada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Rasulullah menjawab, taman-taman surga yaitu halaqul zikri, yaitu halaqah zikir, halaqah ilmu. Datangilah, ngaji, kuliah, sekolah, itu penting. Jadi kalau kita berangkat nih sekolah itu sebenarnya kita itu mendatangi taman surga. Kalau taman itu kan sejuk, indah, segar, anginnya sepoi-sepoi gitu. Masya Allah. Sekarang di dalam konteks zaman sekarang, taman-taman surga ini banyak sekali. Bisa lewat tadi sekolah, lewat kuliah di kampus, kemudian lewat seminar, kemudian workshop, kemudian lagi webinar, kilatan, atau sekarang zoominar. Itu fasilitas sangat banyak sekali. Baik yang ngajinya halaqah ilmunya itu lewat offline, face to face, atau baik online, virtual gitu, banyak sekali. Dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju taman-taman surga itu dipermudahkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ngaji secara virtual atau online ini adalah bagian dari halaqah zikri. Halaqah zikir, halaqah ilmu. Qala atau qalat dawuh sapa atau Imam Atha, ya utawi halaqah zikri, ya utawi halaqah zikri iku majalisul halal, piro-piro pelungguhane kang bahas al halali perkara halal, wal haramilan perkara haram. Iku majalisul halali, piro-piro pelungguhan atau majelis kang bahas perkara halal, wal haramilan perkara haram. Imam Atha mengatakan halaqah zikri, majelis zikir itu adalah majelis yang digunakan untuk membahas perkara yang halal, perkara yang haram. Jadi jangan meremehkan setiap majelis ilmu. Disitulah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis sholawat, majelis zikir, majelis ilmu, jangan dibully, jangan dicaci maki, bahaya. Apalagi diharam-haramkan, apalagi dikafir-kafirkan sebelum melihat yang sejatinya, sebelum melihat yang faktual, realita di situ seperti apa gitu. Jangan mudah untuk menyalahkan majelis-majelis ilmu.
bahaya. Kaifai halih kaya apa tashtari tuku sapa sira, bagaimana kamu jual beli atau bagaimana kamu membeli. Wa kaifa lan halih kaya apa tusoli salat sapa sira, dan bagaimana kamu salat. Wa kaifa lan halih kaya apa tuzaki zakat sapa sira. Wa kaifa lan halih kaya apa tahujju haji sapa sira. Wa kaifa lan halih kaya apa tangkihu nikah sapa sira. Wa kaifa lan halih kaya apa tutoliku megot atau mencerai sapa sira. Wa ma asbah wa ma lan barang asbah kang nyerupani apa ma wa malan bareng asbah kang nyerupani apa madzalika ing mengkono-mengkono. Tashtari kaifa tashtari kaifa tusolli tuzaki tahuju tangkihu dan tutoliku. Jadi majelis tadi halal dan haram itu bagaimana jual beli, bagaimana sholat piye, zakat piye, tahujud kaji piye, carane nikah itu piye tata caranya, piye akhlaknya, rukunnya kayak apa, bagaimana cara mencerai atau wa ma asbah dzalika dan lain sebagainya yang menyerupai atau dan lain sebagainya. Jadi di situ kok membahas bab halal haram, di situ kok membahas baik buruk terkait dunia, disitulah majelis ilmu. Maka mari kita suka untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, ikut pengajian, ikut halakoh, baik sholawat Habib Syekh, Syekh Mania, Zahir Mania, atau Gus Asmi Mania. Masya Allah. Toma Herzen Mania. Wah, banyak sekali. Terserah. Yang penting jangan sampai ada dalam benak kita mempunyai paradigma untuk menjelek-jelekkan majelis ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam Al-Qur'an kita tahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah pada ahli zikir, ya ahli ilmu, jika kalian tidak mengetahui. Ada pernah wasiat dari Luqman kepada anaknya. Qala Luqmanu libnihi. Luqman berwasiat kepada anaknya, ya bunaya idza ra'aita qauman. Wahai anakku, jika kamu mengetahui kaum yadhkurunallah, yang mengingat Allah, fajlis ma'ahu, maka duduklah bersama mereka. Fa innaka intaku aliman yang fa'uka ilmuka. Jika kamu itu orang alim, jika kamu itu menjadi orang alim, maka ilmumu itu akan bermanfaat. Ada di kitab Tanbihul Ghafilin. Ini awake dhewe wong alim, wong pinter, wong cerdas, kok datang di majelis ilmu, justru kecerdasan, kepandaian kita itu bermanfaat pada kaum. Sebaliknya, wa intaku jahilan allamuka. Jika kamu betul bodoh, belum tahu, masih awam, maka mereka akan mengajarimu. Sebaliknya, wa idza ra'aita qauman la yadhkurunallah. Jika kamu, wahai anakku, mengetahui kaum yang tidak berzikir, la yadhkurunallah, tidak berzikir kepada Allah, fala tajlis, ojo duduk ma'ahum bersama mereka. Fa innaka intaku aliman lam yanfa'uka. Nek sampean, nek kamu itu pandai, mereka tidak akan memanfaatkan ilmumu. Wa intaku jahilan
yazidka jahlan. Dan jika kamu itu bodoh, tambah bodoh. Jadi wong bodoh kok ngikut kelompok bodoh ya tambah bodoh kuadrat. Jahil murakab gitu. Maka sejatinya selayaknya kita masih awam, masih bodoh, ayo sering-sering mendatangi majelis ilmu. Itu ya. Di kalimat yang lain, innalillahi ta'ala jannatun fid dunya man dakhalaha taba'aishuhu qila mahya majlis zikr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki surga di dunia. Siapa yang memasuki surga tersebut, maka hidupnya akan baik. Dikatakan apa itu? Atau surga apa itu? Majelis zikir, yaitu majelis zikir, majelis ilmu. Masya Allah, luar biasa. Maka sering-seringlah ikut majelis-majelis ilmu berbentuk apapun. Tadi sudah saya sampaikan ada kuliah, sekolah, kemudian seminar, halaqah, workshop, webinar. Masya Allah, luar biasa sekali. Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aitum tadi hadisnya rawahu At-Tirmidzi dan Ahmad ya. Rawahu At-Tirmidzi dan Ahmad. Kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala dawuh sapa sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'alamu belajar sira kabeh al ilma ing ilmu, belajarlah ilmu, wa'malu bi wa'malulan ngamalono sira kabeh, wa'malulan ngamalono sira kabeh bihi kelawan ilmu. Ini ada di kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Rawinya Ibnu Abdil Bar. Ibnu Abdil Bar. Belajarlah ilmu, sinau, sekolah, kuliah, mondok. Wa'malu bi, setelah lulus semua amalkanlah. Jangan menunggu lulus. Di saat kita bisa mengamalkan ilmu, setelah ngaji, setelah kuliah, setelah sekolah, amalkanlah. Selagi kita mampu bisa mengamalkan tanpa menunggu lulus. Begitu. Jadi kalau sampai anak kemarin sudah khatam kitab Wasiyatul Mustafa, kemudian ini sudah beberapa halaman, tidak harus menunggu selesai khatam baru diamalkan. Di saat setelah selesai ngaji, silahkan diamalkan. Dibuat status, dibuat nanti catatan kaki. Kemudian sampai di rumah bisa membuat majelis-majelis ilmu, baik online maupun offline. Diajarkan di TPA, diajarkan di TPQ, di majelis-majelis ilmu yang lain, sehingga dari pesantren online Tasfiyatul Qulub ini muncul pesantren-pesantren online, majelis-majelis ilmu, tidak harus video, bisa lewat WA gitu. Itu bermanfaat. Kalaupun tidak bisa membuat, minimal untuk dirinya sendiri. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'alamu belajar sira kabeh al ilma ing ilmu, belajarlah ilmu, wa kunu lan ana sira kabeh iku, wa kunu lan ana sira kabeh min ahlihi sangking ahline ilmu. Belajarlah ilmu dan jadilah kalian ahli ilmu. Begitu. Jadi yang sungguh-sungguh
Jangan males-malesan wis jegur basah nyemplung ning kali kok basah, sekalian basah-basahan. Jangan setengah. Katoke tok sing basah, bajune ndak. Celananya saja yang basah, bajunya tidak basah, rambutnya tidak basah. Jadi itu. Ini sekalian juga ahli ilmu agama, ahli matematika, ahli IPA, ahli sains, ahli bahasa Arab, ahli bahasa Inggris, ahli ilmu dakwah, ahli ilmu ekonomi, sekalian sing tenanan. Jangan setengah-setengah. Pak, insya Allah kalau sungguh-sungguh itu yang akan bermanfaat. Setengah-setengah, wah bahaya ini. Belajarlah ilmu dan jadilah ahli ilmu. Jangan lupa, tidak cukup menjadi ahli ilmu saja, tapi ma ba'da ahli ilmu. Setelah ahli ilmu itu apa? Yaitu diamalkan, diajarkan, dan di-share secara universal. Tidak hanya diri kita, keluarga kita, masyarakat, tapi masyarakat dunia seluruhnya, masyarakat internasional. Wa qala lan dawuh sinten sallallahu alaihi wasallam, yuzanu ditimbang yaumal kiamati ing dalem dina kiamat apa midadul ulama'i mangsine pira-pira ulama wadamus syuhada lan darahe pira-pira wong kang mati syahid. Yuzanu ditimbang yaumal kiamat ing dalem dina kiamat apa midadul ulama'i mangsine tintane ulama wadamus syuhada lan darahe syuhada. Kelak pada hari kiamat tintanya ulama, makna yang lain bisa karya-karyanya ulama, akan ditimbang bersama dengan darah para syuhada. Di keterangan yang lain lanjutnya fayarjahu alaihim midadul ulama ala dima'i syuhada. Fayarjahu alaihim midadul ulama, maka tintanya ulama itu mengalahkan ala dima'i syuhada, mengalahkan darahnya para syuhada. Rawahu Ibnu Abdil Bar. Ibnu Abdil Bar. Jadi berarti tingkatkan seorang ulama itu lebih tinggi dibanding orang yang mati syahid. Ini berarti menunjukkan akan kemuliaan para guru, para ustadz, para kiai, atau dia guru kehidupan di masyarakat, guru di keluarga, guru di kantor, guru di rumah sakit. Jadi jangan dianggap guru itu hanya terbatas pada ruangan, ya, di sekolah atau di kampus, di pondok. Jangan. Dia yang memberimu ilmu 1-2 itulah guru. Jangan lupa melupakan jasa-jasa mereka. Kalau tinta, dulu kan tinta, sekarang itu kan bisa lewat komputer, HP itu. Itu akan ditimbang kelak, ya. Kan nulis kan sekarang nggak harus pakai tinta, pulpen, kertas itu udah langsung diketik. Itu, Masya Allah, luar biasa. Lanjutnya
Wa qala lan dawuh sinten sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ubidallahu ma'ubida ora disembah sinten Allah Gusti Allah bisaiin kelawan suwiji-wiji afdhala kang luwih utama min fikhin ma'ubida ora disembah sinten Allah Gusti Allah sinten Allah Gusti Allah bisain kelawan suwiji-wiji afdhala kang luwih utama min fikhin fitin sang tenimbang saking paham fitin ing dalam agama. Jadi Allah itu tidak disembah dengan sesuatu yang lebih utama dibanding dengan paham di dalam bab agama. Jadi bab agama atau paham terhadap masalah-masalah agama itu sangat penting dalam rangka untuk dalam rangka untuk meningkatkan ibadah atau dalam rangka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu tidak ada yang lebih utama. Jadi Allah itu tidak disembah dengan sesuatu apapun yang lebih utama dibanding dengan paham di dalam masalah agama. Masya Allah. Wala faqihun lan utawi wong kang alim fikih paham agama wahidun kang siji satu orang ahli fikih ahli agama iku asyaddu luweh abot ala syaitani ing atase setan min alfi abidin tenimbang 1000 wong kang ahli ibadah. Satu orang fakih itu lebih ditakuti oleh setan dibanding dengan 1000 ahli ibadah. Tapi tentu ibadah yang harus disertai dengan ilmu. Ini rawahu Tabrani. Ada rawahu juga Tirmidzi, Ibnu Majah. Banyak ini yang meriwayatkan hadis ini. Adapun lanjutan dari hadis ini walikuli syai' dan segala sesuatu itu memiliki imadun tiang. Segala sesuatu itu memiliki tiang. Wa imadu hadzadin al-fiqhu. Dan tiangnya agama ini adalah fikih. Fikih ini ya terkait masalah-masalah agama. Halal, haram, mubah, makruh, wajib, sunnah, begitu. Penting sekali ya. Karena satu ahli yang paham agama itu lebih ditakuti setan dibanding dengan 1000 ahli ibadah yang tanpa disertai dengan ilmu. Ya ngawur, ibadahnya ngawur. Wa qala lan dawuh sinten sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasfa'u nyafaati paring syafaat yaumal kiamati ing dalam dina kiamat pada hari kiamat. Siapa terus? Salah satun wong telu. Jadi ada 3 orang yang akan memberi syafaat kelak pada hari kiamat, atau pada hari kiamat 3 orang atau ada 3 orang akan memberikan syafaat, yaitu al-anbiya'u para nabi, sumal ulama'u nuli piro-piro ulama, summa syuhada'u nuli piro-piro kang mati syahid.
Al anbiya rupane badal ya. Rupane pira-pira nabi, sumal ulama unuli pira-pira ulama, summa syuhada unuli pira-pira syuhada. Rawahu Ibnu Majah. Kelak pada hari kiamat ada 3 orang yang akan memberikan syafaat. Para nabi, para ulama, dan para syuhada. Jadi jangan mencemooh, membuli para guru. Guru-guru kita itu kelak akan memberikan syafaat kelak di hari akhir. Jadi ayo menghormati guru kita. Jangan melihat latar belakangnya kaya, konglomerat, jangan. Ganteng, ayu, jangan. Setiap guru yang telah mengajar kepada kita harus kita hormati, bagaimanapun latar belakangnya, bagaimanapun bentuk style guru tersebut. Jangan pilih-pilih. Waruwiyalan diriwayatake sapa anal ulama, apa anal ulama sak temene pira-pira ulama iku yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Atau yaumal kiamati ing dalem dina kiamat iku ala manabira, ku ala amanabira ing atase pira-pira mimbar minurin saking nur. Diriwayatkan bahwa para ulama kelak pada hari kiamat mereka akan menempati mimbar-mimbar atau berdiri di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Ini menunjukkan bahwa guru-guru para ulama kita itu luar biasa. Jangan berhenti untuk menjadi guru. Jadilah guru kehidupan. Itu yang penting. Jadilah guru yang tidak terlalu memikirkan gaji, memikirkan upah. Nah, begitu. Ketika guru kok sudah memikirkan gaji ini piro, upah piro, ini akan mengurangi nilai keikhlasan. Lama-lama akan kukut. Kemudian pindah, artinya menanggalkan keguruannya. Banyak kan guru gulung tikar. Selesai dari guru itu. Na'udzubillah min wal billah. Na'udzubillah min dzalik. Wal iyadzu billah. Wa nukila wa naqalan menukil nyuplik sapa al-qadhi Imam Qadhi Husain fi awali ta'liqatihi ing dalem kawitan atau halaman pertama kitab ta'liqatnya atau ing dalem kawitane kitab ta'liqate Qadhi Husain, Imam atau Qadhi Husain menukil di awal kitabnya bahwasanya ana sak temene kelakuan ruwiya dan riwayatake, berarti di awal kitab Ta'liqah yang 20 jilid kita tahu bahwa Qadhi Husain ini asal namanya yaitu, silakan ditulis, yaitu Husain bin Muhammad Al-Marwaruzi Asy-Syafi'i. Husain bin Muhammad Al-Marwaruzi Asy-Syafi'i lahir di kota Khurasan, Iran. Beliau adalah ahli fikih plus seorang hakim, maka disebut qadhi ya. Bahwasanya
Diriwayatkan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sak temane Kanjeng Nabi iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi, man ahabba man utawi sapane wong barang siapa iku ahabba demen cinta sapa man al ilma ing ilmu wal ulama lan ing ulama, barang siapa mencintai ilmu dan ulama, lam taktub mongko ora den tulis alai ing atase man apa khotiatihi lam tuktab apa khotiatuhu piro-piro kesalahane man ayama hayatihi ing dalem piro-piro dinane man, lam tuktab mongko ora den tulis alai ing atase man apa khotiatuhu piro-piro kesalahane man ayama hayatihi ing dalem piro-piro dinane man. Jadi orang yang mencintai ilmu, mencintai ulama, maka kesalahannya itu tidak akan ditulis, atau kesalahannya itu tidak ditulis selama hidupnya. Masya Allah. Cukup modalkan kita cinta ilmu, study and study, kuliah dan kuliah, ngaji dan ngaji, mondok dan mondok. Tur jangan sampai kita saat kuliah, saat mondok benci, jerengki terhadap gurunya, dosennya, ustadznya, kiainya. Jangan, malati, bahaya. Karena apa? Karena kalau kita sudah cinta ilmu, ulama, kita kesalahan-kesalahannya itu tidak ditulis selama hidupnya. Luar biasa. Mudah-mudahan ngaji online kayak seperti ini merupakan bagian dari kita cinta ilmu dan cinta ulama. Dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah, tidak ditulis selama hidup, selama kita love for knowledge, for science, cinta untuk ilmu pengetahuan. Loh, enak kan? Modelnya cinta. Kala dawuh atau ngendika sinten Imam sinten Al-Qadhi Husain. Jadi Qadhi Husain itu di dalam kitab Ta'liqatnya menulis dua hadis ini di awal kitabnya. Apa? Waruyalan dan riwayatake apa ana sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong iku salat sapa man khalfa alim ing gurine wong alim, barang siapa salat di belakang orang yang alim, fakaan nama mongko koyok salat sapa man, maka seakan-akan ia salat khalfa nabiyin ing gurine Kanjeng Nabi. Barang siapa salat di belakang orang yang alim, maka seakan-akan ia salat di belakang Kanjeng Nabi. Faman mongko utawi sapane wong iku salat sapa man khalfa nabiyin ing gurine Kanjeng Nabi, barang siapa yang salat di belakang Nabi, faqat ghufira mongko temen-temen di sepuro lahu maring man. Nah, maksudnya dosane ya. Barang siapa yang sholat di belakang seorang yang alim, begitu, kemudian maka ia seakan-akan sholat di belakang Nabi. Orang yang sholat di belakang Nabi, maka ya berarti dia sholat di belakang Nabi, maka dosanya akan diampuni. Sedikit lagi, wa fi hadisi ibni Abibar, wa fi hadisi Abidar, lan ing dalam hadis Abidar radhiyallahu an,
anna hudura majlisi dzikrin, sak temene nekani majlis dzikir, majlis ilmu, iku afdalu luwe utama min sholati alfi rakaatin, iku afdalu luwe utama min sholati alfi rakaatin, tenimbang sholat 1000 rakaat, wa syuhudi alfi janazatin, lan nyekseni menyaksikan 1000 jenazah, wa iyadati alfi maridin, lan nyambangi 1000 wong kang loro. Abu Dzar ini aslinya namanya itu Jundub bin Junadah bin Sakan. Jundub bin Junadah bin Sakan. Ini beliau seorang yang sangat sederhana sekali. Bahkan itu ketika perang bersama Kanjeng Nabi, dia itu Abi Dzar itu membawa air lah di botolnya itu, hanya minum sedikit. Setelah itu dia menyesal, saya tidak akan minum air lagi sebelum Kanjeng Nabi minum air. Masya Allah, luar biasa ini. Sederhana, kemudian berjuang benar-benar di jalan Allah bersama Kanjeng Nabi. Ini hadis ini diriwayatkan dari Abi Dzar bahwa menghadiri majelis ilmu itu lebih utama dibanding dengan sholat 1000 rakaat, menyaksikan 1000 jenazah dan mengunjungi 1000 orang yang sakit. Berarti betul-betul berharga, betul-betul sangat mulia orang-orang yang mau belajar mengaji. Terakhir ya, waqala Umar bin Khattab, lan dawuh sapa Umar bin Khattab radhiyallahu an, inna rajula, sak temene wong lanang iku layak ruju yektine metu sapa rajul wong lanang min manzilihi saking omahe rajul, wa alailan iku tetep ing atase rajul minadzunubi saking pira-pira dosa, apa mislu jibalihi, mislu utawi sepadane, mislu jibalihi madani pira-pira gunung Tihamah, yaitu gunung Tihamah. Gunung ana ing tanah Tihamah atau ning daerah Tihamah. Sesungguhnya laki-laki keluar dari rumahnya dan ia masih membawa dosa sebanyak gunung Tihamah. Sungguhnya ada laki-laki, atau sungguhnya laki-laki keluar dari rumahnya dan ia masih membawa dan ia memikul dosa-dosa yang menyerupai dosa-dosa yang sebanyak dosa-dosa sebanyak gunung Tihamah. Fa idza sami'al alim, mongko tatkalane krungu sapa rajul al alima ing wong kang alim, khafa mongko wedi, wastarja'a lan nejo atau taubat sapa rajul andunubihi saking pira-pira dosane rajul. Lalu apabila ia mendengar orang alim, maka ia takut akan dosanya,
Maka apabila ia mendengar seorang yang alim atau orang yang alim, maka ia takut akan dosanya, wastarja'an dzunubi, dan tobat akan dosa-dosanya, wang sorofalan balik ila manzilihi, kemudian ia kembali pulang ila manzilihi, ke rumahnya, lalu ia kembali ke rumahnya, walaisalan iku ra ono alaihi ngatasi rajul apa dan pun dosa, maka ia kembali ke rumahnya dan tidak memiliki dosa. Artinya apa? Hanya mendengar orang alim ceramahnya, ngajini, dakwahnya, walaupun ia tadi membawa dosa sebanyak gunung Tihamah, setelah ia mendengar ceramah atau dakwah kiai, para ulama, para ustadz, kok takut akan dosanya, ya Allah dosaku akeh, lalu tobat, kemudian ia kembali ke rumahnya, ia tidak akan memiliki dosa sedikit pun. Fala tufariku, mongko ojo misahi sapa sira kabeh, janganlah kalian berpisah majalisal ulama ing pira-pira majelis ulama. Janganlah kalian berpisah dengan majelis ulama. Fa innallaha ta'ala, mongko sak temene Gusti Allah Ta'ala iku lam yakhluk ora ndadekake sinten Allah ala wajil ardi ing atase dhuwure bumi. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak menciptakan di muka bumi ini turbatan ing lemah. Sungguhnya Allah tidak menciptakan di atas bumi ini tanah akrama kang luwih mulya min majalisil ulama, tenimbang saking majelise ulama. Janganlah kalian berpisah, menyetop diri, meninggalkan majelis-majelis ulama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan tanah yang lebih utama di bumi ini, di atas bumi ini, dibanding dengan tanah yang terdapat majelis ilmu. Luar biasa. Mudah-mudahan tanah-tanah yang kita duduki ini sebagai saksi bahwa kita pernah duduk-duduk bersama Ustadz, bersama kiai, para ulama. Amin ya robbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan berkah, manfaat dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Belajar terus, ngaji terus, sinau terus tanpa bosan. Itulah kuncinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.